Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Azuli di channel ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan bacakan, resensikan tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin dengan judul Menyusuri Lembah Sunyi Sejarah Fakih Muqaddam. Ya, karena saya rasa ini sangat menarik ya. Lantaran seringkali kita temui beberapa tokoh-tokoh dari Ba'alawi yang sangat mengagung-agungkan tokoh dari Fakih Muqaddam. Makamnya Fakih Muqaddam itu jauh lebih tinggi daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan menjelaskan lebih detail mengenai makom-makom itu, lantaran makom-makom yang dimaksudkan oleh para ahli sufi tentu itu adalah sifatnya adalah kerohanian yang menjelaskan hal itu secara detail, kecuali orang-orang yang sudah mencapai makom tersebut. Nah, langsung saja dengan beberapa catatan mungkin ya, atau beberapa komentar yang akan saya berikan atas tulisan ini. Dan tulisan yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin itu dapat dibaca secara lengkap di website RMI NU Banten ya. Dan ini dimuat pada tanggal 15 Desember 2023. Oke, langsung saja. Dalam tulisannya, Kiai Haji Imaduddin mengatakan dalam kitab Syamsul Dzahirah karya Syekh Abdurrahman Al-Masyhur wafat tahun 1320 Hijriah dan Hamish, yaitu catatan kaki ya, Syamsul Dzahirah karya Dhiya Syahab, disebutkan bahwa Muhammad bin Ali Ba'alawi atau Fakih Muqaddam wafat pada tahun, mungkin ini salah ketik, salah tulis, yaitu 653 Hijriah. Di sini tertulis 563 ya, yang benar 653. Disebut pula, ia adalah salah seorang yang sangat populer. Ia seorang ulama besar yang berhasil mengumpulkan ilmu dan amal. Ia adalah ulama yang telah baik berijtihad karena telah mencapai derajat ilmu riwayat dan ilmu logika. Karena itulah ia bergelar Al-Faqih Al-Muqaddam, rajanya ahli fikih. Jadi kalau secara tekstual Al-Faqih berarti pakar fikih, Al-Muqaddam yang didahulukan. Ahli fikihnya, para ahli fikih lah gitulah ya. Atau guru besar, rajanya ahli fikih. Oke. Dan juga Al-Ustadzul A'zam atau guru besar. Tidak ada ulama sebelumnya yang bergelar seperti dia. Ia adalah seorang al-muhaddis, seorang ahli hadis, seorang pakar hadis, seorang mudarris, pengajar atau dosen, mursyid tarekat, dan tarekatnya itu diambil dari Syekh Abu Madian melalui dua perantara, yaitu Abdurrahman Al-Muqa'ad Al-Maghribi Al-Hadrami, kemudian siapa itu Abdullah ya Al-Maghribi, yang kalau tidak salah Abdurrahman itu wafat di tengah jalan sebelum memberikan khirqah dari Syekh Abu Madian dan juga memberikan khirqah dari Syekh Abu Madian kepada Fakih Muqaddam, kemudian mewasiatkan hal itu kepada Syekh Abdullah Al-Maghribi. Juga seorang mufti. Makanya di sini disebut sebagai Al-Faqih Al-Muqaddam gitu ya. Ia adalah tempat berlindung bagi orang lain. Ya, lihat Hamish Syamsul Dzahirah halaman 77. Kemudian dengan sebutan se-wow itu, Hamish Syamsul Dzahirah tidak menyertakan referensi sedikit pun. Ia tidak menyebutkan dari mana ia mendapat keterangan itu. Ya, tentu kalau kita telaah ya kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, ya, di situ tidak menyebutkan Fakih Muqaddam sebagai salah satu tokoh dari Ba'alawi. Artinya nama dari Fakih Muqaddam itu tidak disebutkan. Karena memang ketika di kitab As-Suluk menyebutkan biografi dari Bamarwan, dan Bamarwan itu adalah awalu man urifa bitasawufi min ahli Hadramaut, ya. Bamarwan ini adalah salah seorang tokoh yang dikenal sebagai tokoh yang pertama kali mendalami atau mengkaji ilmu tasawuf di Hadramaut. Nah, kemudian ketika kita itu menelaah kitab Tuhfatuz Zaman karya dari Husain Al-Ahdal,
Di situ ternyata ada penambahan sebelum wa huwa awwalu man urifa bitasawufi min ahli Hadramut. Ada penambahan wa tafaqqaha bihi Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dan tentu teks ini tidak dapat ditemukan di dalam kitab As-Suluk, padahal Tuhfatuz Zaman itu merupakan ringkasan dari kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, karya dari Bahauddin Al-Janadi, dan sama sekali di dalam kitab As-Suluk itu tidak menyebutkan Al-Faqih Al-Muqaddam atau Muhammad bin Ali Ba'alawi. Oke, lanjut. Penulis telah banyak membaca banyak kitab karangan Ba'alawi yang menerangkan nasab Ba'alawi secara umum. Dan kisah Faqih Muqaddam secara khusus polanya hampir sama, tanpa referensi. Kendati pun ada, referensinya akan buntu kepada Al-Burqatul Musyiqah di abad ke-9 Hijriah. Ya, itu merupakan karya dari Ali Abu Bakar As-Sakron itu ya. Oke, kemudian kitab-kitab nasab dan sejarah karya Ba'alawi yang masyhur, jika kita membacanya memerlukan kewaspadaan yang tinggi dari sisi riwayah dan diroyah. Membentang dari mulai masa kita hari ini sampai abad 9 Hijriah. Semuanya akan buntu referensinya kepada kitab Al-Burqatul Musyiqah di abad ke-9 Hijriah. Puluhan kitab mereka tulis seperti Khidmatul Asyirah, Syamsul Zahirah, Al-Ghural, Al-Masyra'ur Rawi, Al-Manhajus Sawi, Syarhul Ainiyah, Tasbitul Fuad, Uqudul Almas, Ar-Radul Jali. Semuanya bermuara kepada kitab Al-Burqah, dan itu sangat bisa dibuktikan ya. Bahkan kitab Iqdul Jawahir Al-Jawhariyah, Iqdul Jawahir karya dari Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi itu pun sama, ketika menerjemahkan atau memberikan, mengungkapkan, menguraikan tokoh-tokoh dari Ba'alawi, itu muaranya hanya kepada kitab-kitab yang disebutkan di sini. Yang paling lama itu adalah kitab Al-Burqatul Musyiqah karya dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron, atau Al-Jawharus Syafaf mungkin yang nanti akan dibahas oleh Ki Haji Imaduddin di dalam tulisan ini. Oke, manuskrip-manuskrip eksternal tentang sejarah Yaman terutama Hadramut mereka buru. Jangan sampai didahului orang lain. Lalu ketika manuskrip itu didapat, mereka akan melihat dan meneliti. Jika yang memperkokoh nasab dan sejarah mereka, maka akan dibiarkan seperti itu lalu dicetak. Dan itu jarang sekali, bahkan hampir tidak ada. Sebaliknya, jika manuskrip itu kontraproduktif dengan nasab dan sejarah mereka, bahkan mendegradasi, maka mereka akan mencetak dengan interpolasi di sana-sini, atau akan sembunyikan, atau bahkan mungkin dimusnahkan. Kita dan para sejarawan Yaman yang tercerahkan harus mencurigai itu. Mengapa? Karena narasi yang dibangun Ba'alawi adalah bahwa orang Yaman, terutama Hadramut, tidak suka menulis sejarah. Dan tentu hal-hal yang seperti ini mudah kita dapatkan. Bahkan untuk sekelas Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf pun juga menuliskan hal yang sama di dalam kitab Idamul Qudfi Mu'jam Buldan Hadramut. Dan di beberapa kitab-kitab Ba'alawi sangat kita kenal bahwasannya untuk masa-masa awal, semenjak dari masa Ahmad bin Isa Al-Abah yang dikenal di Hadramut dengan nama Ahmad bin Isa Al-Muhajir, sampai kepada masa dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron, itu sangat sulit untuk mendapatkan kitab-kitab sejarah. Dan tentu sebenarnya hal ini juga sudah dijelaskan oleh Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf di dalam kitab Idamul Qud, bahwa munculnya karya-karya penulisan dari kalangan Ba'alawi itu memang dimulai dari keluarga Al-Idrus atau generasi dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron, yang merupakan generasi dari cucunya Abdurrahman As-Segaf. Dan itu yang paling banyak menelurkan karya-karya tulis itu adalah dari keluarga Al-Idrus. Untuk apa narasi itu dibangun? Untuk justifikasi sejarah yang dibangun mulai dari abad 9 Hijriah hingga hari ini, agar tidak ada upaya mencari kesaksian yang menginterupsinya dari kitab sebelum abad ke-9 Hijriah. Seharusnya kita mencari manuskrip itu untuk historiografi masa lalu sesuai dengan apa yang terjadi di masa itu, bukan malah menciptakan sejarah di masa lalu sesuai dengan keinginan mereka yang hidup di masa kini. Kedustaan apa lagi yang kekal?
selain kedustaan yang terkodifikasi dan dikonsumsi manusia sepanjang zaman. Kembali kepada Faqih Al-Muqaddam, kitab pertama yang menjadi rujukan semua kisah tentang Al-Faqih Al-Muqaddam adalah kitab Al-Burqatul Musyiqah. Di dalam kitab itu disebut bahwa para ulama-ulama di masa Faqih Muqaddam sepakat bahwa ia pantas menjadi imam besar bagi seluruh umat Islam karena ia telah memiliki sifat para khulafaur rasyidin. Lihat halaman 97. Sayangnya, Ali As-Sakran tidak memuat satu referensi pun akan riwayat kisah itu. Ia tidak menyebut siapa yang meriwayatkan kepadanya tentang kisah itu, atau dari kitab apa ia mendapatkannya. Padahal, tidak mungkin ia menyaksikan kesepakatan ulama itu secara langsung, karena jarak masa hidup antara dirinya dan Faqih Muqaddam adalah 332 tahun. Jika dalam ilmu hadis, riwayat semacam itu adalah termasuk kategori hadis maudhu atau hadis palsu, atau disebut juga hadis maghdub, hadis tapi bohong. Seperti itulah sosok Faqih Muqaddam yang ditulis keluarga Ba'alawi, belum lagi tentang keramat-keramatnya yang di luar nurul. Bukan nalar tapi nurul. Oke. Ali As-Sakran meriwayatkan kakeknya Abdurrahman berkata, ya Abdurrahman Asgaf ini ya, kami tidak akan melebihkan pangkat wali manapun mengalahkan Faqih Muqaddam kecuali ia, para sahabat, dan orang-orang yang ada nas sharih tentang keutamaannya seperti Uwais Al-Qarni. Dan hal ini pun juga dikutip oleh Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nafaisul Ulwiyah fi Al-Masail As-Sufiyah. Silahkan Anda buka di halaman 98 ketika di situ membahas tentang bagaimana perbandingan antara Faqih Muqaddam dengan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala. Di permasalahan yang ke-68 ya, di halaman 90, maaf. Wa sa'alahu radhiyallahu anhu As-Sayyidul Fadil Ahmad bin Awad Bakhsin Alawi, hal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani afdalu am Syekh Al-Imam Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Alawi, nafa'allahu bihima wa haqqaqana bihaqa'iqi ulumihima wa radiya anhuma wa an sairil as-salihina ila akhiri masaqahu fi su'alih. Pertanyaannya, apakah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu lebih utama? Apakah Syekh Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Alawi? Di sini tidak ada ba Alawi ya. Yang ada adalah Alawi. Artinya antara dua tokoh itu mana yang lebih utama? Maka dijawab oleh Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad, "I'lam allamakallahu ta'ala." Tahuilah, semoga Allah Ta'ala mengajarimu, anna Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu, bahwasanya Tuan Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu itu adalah mimman jama'allahu ta'ala lahu baina ilmi dhahiri wal batini, adalah seorang yang telah Allah Ta'ala kumpulkan dalam dirinya antara ilmu zahir dan ilmu batin. Usuluki tariqati wa syuhudi al-haqiqati wa tarbiyatil muridin, menjalani tarekat, menyaksikan hakikat, dan mendidik para murid. Fasara qutba zamanihi wa ghauthih, sehingga Tuan Syekh Abdul Qadir menjadi kutub di masanya dan menjadi wali ghaus di masanya, kama dzakarahul muhaqqiqun, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama ahli tahqiq. Wa kanat wafatuhu, dan kewafatan beliau itu adalah qabla sanati allati wulida fiha sayyiduna wa imamuna wa man alaihi ba'dallahi ta'ala wa rasulihi mu'tamaduna, dan kewafatan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu jauh sebelum kelahiran dari Sayyiduna, Tuhan kita, Imamuna, imam kita, ya imam kami, Sayyiduna, Tuhan kami, Imamuna, imam kami, waman alaihi ba'dallahi ta'ala wa rasulihi mutamaduna, dan tokoh yang menjadi sandaran setelah Allah Ta'ala dan Rasulnya, yaitu Syekhut Tariqati wal Haqiqah, guru tarekat dan hakikat, wa imamu ahli zahir wal batin, imam ahli zahir dan batin, al-Qutbur Rabbani al-Faqih al-Muqaddam, pujiannya luar biasa ya, Faqih Muqaddam yaitu Muhammad bin Ali Alawi radhiyallahu ta'ala anhu bisinin. Artinya ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu wafat ya, dan kewafatan beliau itu jauh sebelum, bertahun-tahun sebelum kelahiran dari Faqih Muqaddam. Maka fahuma, kedua tokoh ini, A'ni Syekh Al-Muqaddam yaitu Faqih Muqaddam, Syekh Abdul Qadir radhiyallahu ta'ala anhuma, imamani kabirani. Nah, di sini adalah posisi atau penilaian dari Habib Abdullah Al-Haddad.
mengenai ketokohan dari keduanya, bahwa kedua tokoh itu adalah dua imam yang besar, kutbani, sama-sama wali kutub, jami'ani yang mengumpulkan seluruh ilmu, yang mengumpulkan seluruh posisi-posisi kewalian. Syarifani, sama-sama syarif ya, sama-sama keturunan Rasul. Menurut Abdullah Al-Haddad tentunya ya. Sunniyani sama-sama ahlu sunnah, kullun minhuma fadilun. Masing-masing dari keduanya fadilun adalah orang yang utama. Sabiqun yang mendahului, muqarrabun yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja wantifauna, pengambilan manfaat kami, wa timaduna, sandaran kami itu ala sayyidil al-muqaddam, kepada faqih muqaddam itu aksaru, itu lebih banyak, wa azharu, dan lebih jelas. Kenapa? Li'annahu, karena faqih muqaddam itu al-ab, adalah leluhur, wa syekhu, adalah guru, alladzi taduru alaihi dawair fi hadhihi jihati lana wa li ghairina, yang lingkaran-lingkaran ya, lingkaran-lingkaran apapun itu, keilmuan, kewalian dan seterusnya ya, itu berputar kepada faqih muqaddam, baik itu kepada Habib Abdullah Al-Haddad ataupun yang lain. Nah, sehingga dari penilaian ini bahwasanya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu, meskipun beliau menyamakan kedua tokoh ini antara Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan juga faqih muqaddam, hanya saja lantaran ada kedekatan emosional Habib Abdullah Al-Haddad kepada faqih muqaddam, sehingga yang lebih beliau utamakan itu adalah faqih muqaddam, ya kan? Kemudian di sini ada pengutipan dari Syekh Abdurrahman bin Muhammad Asgaf, yang merupakan kakek dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron ya. Beliau mengatakan, "Ma nufaddilu 'alal faqihil muqaddam ba'da as-sahabati illa man warada bi tafdilihi nasun ka Uwais Al-Qarni radhiyallahu taala anhu anil jami'." Kami tidak melebihkan ya kewalian siapapun daripada faqih muqaddam setelah para sahabat, kecuali seseorang yang ada nas, ada teks akan keutamaan dari tokoh tersebut, misalnya seperti Uwais Al-Qarni. Nah, sehingga inilah yang menunjukkan bahwasanya tokoh-tokoh ba'la itu sangat mengagungkan kepada tokoh faqih al-muqaddam daripada wali-wali yang lain. Nah, kemudian ia juga meriwayatkan bahwa majelis faqih muqaddam dihadiri oleh para malaikat, para nabi, dan rijalul ghaib atau wali-wali yang tidak nampak, Nabi Khidir, para wali, para orang soleh baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Lihat Al-Burqah halaman 105. Ali As-Sakron juga meriwayatkan bahwa para syekh yang ahli ma'rifat mengatakan, kami tidak mensolati jenazah kecuali faqih muqaddam datang setelah kematiannya ikut mensolati jenazah itu. Lihat halaman 204 ya dari kitab Al-Burqah. Lalu dari mana kisah itu ia dapatkan? Ali Abu Bakar As-Sakron mendapatkan kisah itu dari mana? Tidak ada referensi sama sekali. Ya, paling Gus Rumel akan berkata ada referensinya, yaitu kitab Al-Jawhar Syafaf. Jikapun Al-Jawhar itu kitab yang benar, ditulis sesuai angka tahun yang tertulis, yaitu 855 Hijriah. Itu adalah waktu yang satu masa dengan Al-Burqah, apalagi kitab itu penulis anggap kitab yang tidak pantas menjadi hujah sama sekali. Selain dari isinya yang hanya memuat cerita-cerita dusta. Juga penulisnya tidak dikenal oleh para ahli ilmu. Ya, meskipun memang beberapa tokoh-tokoh setelahnya, misalnya seperti Abdullah bin Thayyib atau At-Thayyib Bamahromah yang menuliskan kitab Tarikh Sagar Aden atau Qiladatun Nahar, itu seringkali mengutip ya keterangan dari Al-Jawhar Asy-Syaffaf dan juga kitab Al-Burqatul Musyiqah. Ya, meskipun itu dikutip oleh beliau, itu tidak bisa membuktikan bahwa isi dari kitab Al-Jawhar Asy-Syaffaf itu dapat dipertanggungjawabkan menurut ilmu sejarah. Oke. Selanjutnya, kalau ia dikatakan kitab eksternal oleh Gus Rumel karena ditulis oleh Al-Khatib yang bukan dari keluarga Ba'alawi, itu kasusnya sama dengan Ar-Raudul Jali, di mana seorang dari non-Ba'alawi menjadi murid dari seorang Ba'alawi, lalu ia disuruh menulis oleh gurunya. Jadi tidak dapat disebut eksternal karena sangat kering objektivitasnya. Lalu jika faqih muqaddam ini wafat di tahun 653 Hijriah, apakah ulama-ulama di zamannya mereportase sosoknya sebagai sosok kesejarahan sebagaimana hari ini kita kenal? Sayang, sosok faqih muqaddam ini
sama sekali tidak terreportase oleh ulama-ulama sezaman sebagaimana fenomena kesejarahannya hari ini yang kita kenal, yang penuh dengan keluar biasaan, baik dalam ilmu fikih maupun keramatnya. Sosoknya sunyi di tengah masifnya kitab-kitab ulama yang ditulis di masa itu. Jangankan di dunia Islam secara luas, di sekitar Yaman saja, namanya di masa itu tidak terkonfirmasi. Tadi yang saya jelaskan ya, bahwa di kitab As-Suluk yang penulisnya itu wafat pada tahun 730, itu tidak menyebutkan ya sosok dari Faqih Muqaddam. Ya, bahkan yang ada di dalam kitab Tuhfatuz Zaman, karya dari Husin Al-Ahdal, itu malah terdapat penambahan redaksi, yaitu ketika menyebutkan Ba Marwan, ya, itu ditambahkan dengan watafaqaha bihi Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang tentu kita harus menelitinya lebih lanjut dengan melihat bagaimana manuskrip-manuskrip dari kitab Tuhfatuz Zaman apakah menyebutkan seperti itu atau tidak. Oke, kita lanjut. Namanya muncul berbarengan dengan kemunculan nasab Ba'alawi. Dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah tidak ada lagi selain itu. Lalu apakah ia fiktif? Penulis ragu mengatakan sosok Faqih Muqaddam ini fiktif. Tapi untuk mengatakan bahwa sosok kesejarahannya tidak sesuai dengan yang dikenal hari ini, penulis sangat yakin. Mengapa penulis tidak yakin ia fiktif padahal namanya tidak terreportase oleh ulama di masanya? Jawabannya, karena jarak generasi antara Abdurrahman As-Saghaf, wafat 819 Hijriah, dan Faqih Muqaddam hanya 5 generasi. Abdurrahman As-Saghaf ini adalah kakek dari Ali As-Sakran dan perawi bagi Al-Khatib, pengarang kitab Al-Jauhar Syaffaf. Jadi, dengan asumsi Al-Khatib ini sosok historis dan benar ia menulis kitab Al-Jauhar Syaffaf, maka patut diduga kuat sosok Abdurrahman inilah yang meriwayatkan kepada Al-Khatib tentang nasabnya kepada atau sampai Faqih Muqaddam. Jarak 5 generasi itu toleratif bagi pengakuan nasab. Karena hari ini pun banyak orang yang masih bisa menghafal nasabnya ke atas sampai 4 generasi. Sebaliknya, jika Al-Khatib ini sama sekali tidak ada orangnya, sampai sekarang tidak ditemukan kitab sejarah menyebut tentang sosoknya dengan tahun wafat 855 Hijriah, maka toleransi nasab Ba'alawi itu turun kepada Ali As-Sakran sampai 4 generasi ke atasnya, yaitu Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maulad Dawileh bin Ali Sahibud Darok, wafat 709 Hijriah. Kelima nama ini pun tidak disebutkan di dalam kitab-kitab nasab keturunan Nabi Muhammad SAW yang semasa dengan mereka, seperti kitab Al-Asili yang wafat pada tahun 709 Hijriah, As-Sabtul Musan wafat pada tahun 787 Hijriah, Umdatul Talib penulisnya wafat pada tahun 828 Hijriah, dan An-Nafha Al-Ambariyah yang penulisnya wafat pada tahun 880 Hijriah. Semua kitab itu, walau sebagiannya ditulis oleh orang Yaman, tetapi sama sekali tidak mencatat Ali As-Sakran dan seterusnya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Terakhir, penulis yang menyampaikan lagi temuan penulis tentang modus Ba'alawi dalam upaya mempertahankan nasab, yaitu dengan menambahi jumlah karya ulama di masa lalu, kemudian disebutkan karya itu hilang atau mafqud. Misal, dalam literasi Ba'alawi disebutkan bahwa Ibnu Inabah wafat pada tahun 828 Hijriah, menulis kitab tentang nasab Ba'alawi, tetapi kemudian disebut kitab itu hilang. Ada juga yang menyebut kitab itu masih berupa manuskrip yang ada di Tarim. Ibnu Inabah adalah seorang ahli nasab abad ke-9 yang terkenal. Ia mempunyai kitab Umdatul Talib. Di dalam kitab itu ia menyebut nama Ahmad bin Isa dan anaknya. Tetapi ia tidak menyebut Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Sungguh sangat mengherankan jika disebut ia tidak menyebut nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa dalam kitab Umdatul Talib, karena akan menyebutkan secara luas di kitab lainnya. Ini kurang masuk akal bagi kebiasaan seorang penulis. Jikapun akan menulis Ubaidillah dan keturunannya secara luas, seyogianya Ibnu Inabah menyebutkan terlebih dahulu nama Ubaidillah ini sebagai anak Ahmad bin Isa, lalu kemudian di dalam kitab khususnya itu akan disebutkan seluruh keturunannya. Nyatanya, dalam kitabnya yang muktabar, nama Ubaidillah tidak disebut sebagai anak Ahmad bin Isa,
sementara Ahmad bin Isanya disebut dan anaknya yang lain disebut. Pertanyaannya, apakah benar Ibnu Inabah mempunyai kitab khusus yang menerangkan nasab Ba'alawi? Jawabannya, penulis tidak yakin dengan ketidakyakinan yang besar. Juga Ibnu Hisan yang wafat pada tahun 818 Hijriah. Ia mempunyai kitab sejarah yang dikenal kitab Tarikh Ibnu Hisan. Lalu kitab ini ditahqiq oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi. Dalam mukadimahnya, Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi menyebut bahwa Ibnu Hisan mempunyai kitab lain tentang sejarah Faqih Muqaddam, tetapi kitab itu hilang. Pertanyaan yang sama, apakah benar Ibnu Hisan mempunyai kitab yang khusus menerangkan Faqih Muqaddam? Jawabannya, penulis bukan saja tidak yakin, tetapi untuk kasus ini tidak percaya. Mengapa tidak percaya? Karena yang menjadi rujukan Abdullah Al-Habsyi adalah kitab Tarikh Syambal. Ada apa dengan Tarikh Syambal? Tarikh Syambal adalah kitab sejarah Hadramut yang ditemukan oleh Abdullah Al-Habsyi sendiri. Katanya karya Syekh Syambal Ba'alawi, tetapi setelah diteliti isinya sama dengan kitab Tarikh Ibnu Hisan dengan tambahan di sana sini. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, barangkali itu adalah tambahan ya, barangkali dari tulisannya Kiai Haji Imaduddin yang berjudul Menyusuri Lembah Sunyi Sejarah Faqih Muqaddam, yang untuk biografi dari Faqih Muqaddam sudah pernah saya buatkan secara khusus kontennya di dalam konten-konten yang sebelumnya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.